Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Clara Aprianti, NPM 1911060041, mahasiswi semester 5 Program Studi Pendidikan Biologi UIN Raden Intang Lampung. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang spesies. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari spesies, kemudian pengertian spesies menurut para ahli, kemudian macam-macam spesies, dan yang terakhir adalah contoh-contoh dari spesies itu sendiri. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah evolusi yang diampu oleh Ibu Aryani Dwi Kusumawardani, MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari spesies. Apa sih spesies itu? Dalam bahasa Latin, spesies itu berarti jenis atau penampakan. Pada bidang ilmu biologi, spesies adalah satu dasar klasifikasi pada suatu kelompok organisme yang memiliki kesamaan secara fisik dan dapat menghasilkan keturunan. Pengertian spesies menurut para ahli. Yang pertama, pengertian spesies menurut para ahli menurut M. Irdawan dan kawan-kawan 2007. Menurut M. Irdawan dan kawan-kawan, spesies merupakan kumpulan dari individu yang memiliki karakteristik yang berbeda dari kelompok lainnya. Karakteristik tersebut bisa dilihat dari fisiologi, morfologi, dan biokimia. Kemudian, menurut Ernest Mayr, tahun 1942, menurutnya spesies itu merupakan kelompok individu yang tidak bisa berkembang biak dengan individu yang spesiesnya berbeda. Nah, spesies ini hanya bisa berkembang biak dengan sesama jenis spesies itu sendiri. Kemudian, menurut Yanto dan kawan-kawan tahun 2016, spesies adalah suatu proses terbentuknya spesies endemik yang unik, bersifat lokal dan hanya bisa atau hanya ada di daerah tertentu saja, yang terjadi karena spesies tersebut terisolasi secara geografis. Kemudian, menurut Waluyo tahun 2005, menurut Waluyo, spesies itu merupakan suatu kelompok organisme yang hidup bersama di alam bebas, dapat mengadakan perkawinan secara bebas, dan dapat menghasilkan anak yang fertil dan bervitalitas sama dengan induknya. Nah, latar belakang berbedanya konsep spesies itu karena perbedaan pemahaman tentang proses munculnya suatu spesies baru. Dan spesies itu merupakan hasil dari proses evolusi yang terus berjalan. Kemudian kita akan membahas tentang macam-macam spesies. Nah, berdasarkan referensi tahun 2014 lalu, spesies sendiri itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada spesies tumbuhan yang terdiri dari lebih dari 325.000. Kemudian yang kedua ada spesies mikroorganisme yang terdiri dari 160.000, dan yang terakhir adalah spesies hewan yang terdiri kurang lebih sekitar 1.600.000 spesies. Nah, dari jumlah yang telah saya sebutkan tadi, besar kemungkinan jumlah spesies akan terus bertambah. Mengapa? Karena seiring waktu yang telah berjalan, spesies banyak sekali terdapat di alam bebas dengan berbagai macam nama yang berbeda. Spesies yang berbeda jenis tidak dapat dikawinkan. Dengan kata lain, spesies itu hanya dapat dikawinkan dengan sesama jenis yang spesies yang sama. Nah, kata-kata spesies berdasarkan sekelompok organisme yang punya kesamaan baik dari fisiologisnya, misalkan manusia. Manusia termasuk dalam spesies Homo sapiens karena memiliki bentuk fisik yang sama serta dapat menghasilkan keturunan dari pernikahan antara manusia pria dan manusia wanita. Kemudian di sini kita akan memberikan contoh-contoh spesies. Ada beberapa contoh spesies yang dapat dijelaskan dalam video kali ini dari tingkat terendah dalam taksonomi. Yang pertama adalah Felidae atau kucing-kucingan. Nah, hewan yang berada dalam satu keluarga yang sama yakni disebut dengan keluarga kucing-kucingan. Contohnya kucing, cetah, singa, serta juga harimau. Kemudian
ada palmae atau palem-paleman. Nah, ini termasuk spesies tumbuhan, teman-teman. Spesies ini termasuk dalam keluarga palem-paleman. Contohnya itu ada salak, ada nipah, kurma, aren, kelapa sawit, dan juga kelapa. Kemudian ada spesies tumbuhan juga, Solanaceae, yaitu bangsa atau spesies terong-terongan. Nah, ini merupakan spesies yang termasuk dalam keluarga terong-terongan atau Solanaceae. Contohnya itu adalah ada semangka, kemudian melon, lencah, terong, tomat, serta cabai. Kemudian ada spesies Zingiberaceae atau jahe-jahean. Nah, spesies ini termasuk spesies dalam keluarga jahe-jahean. Contohnya itu temung, temung putri, lempuayang, lempuayang gajah, kunyit, kencur, jahe, ganda suli, temu putih, temu lawak, temu kunci, temu hitam, temu giring, kemudian ada parahulu, ada pacing, ada lengkuas, ada bengle, dan juga ada bengle hantu. Kemudian Papilionaceae atau spesies kacang-kacangan. Nah, spesies yang termasuk dalam spesies ini merupakan spesies yang termasuk dalam keluarga kacang-kacangan. Contohnya ada kacang hijau, kemudian ada kacang kapri, ada kacang buncis, serta juga kacang tanah. Nah, itulah teman-teman penjelasan yang bisa Clara sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, bila ada kesalahan Clara mohon maaf. Clara akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.